Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2461, pasca lelang. Tak lama setelah menerima metamorfosis core dan membayar kill nuts yang tersisa, Minos melihat kelompoknya dan berkata, "Sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan kota ini dan menuju pelabuhan tempat kita akan melanjutkan perjalanan ke Okia. Bukankah sebaiknya kita serap benda-benda ini terlebih dahulu?" tanya Charlie pada Minos. "Aku ragu para penawar dalam lelang hari ini akan mengizinkan kita melakukan itu. Kebanyakan dari mereka pasti memiliki kontak yang lebih baik di kota ini daripada kita, jadi kita tidak akan bisa berbuat banyak setelah hari ini. Jika kita ingin melanjutkan rencana kita harus meninggalkan kota ini dan melawan mereka." Minos menjawab keraguan di hati para rekannya. "Bukankah itu berbahaya? Ada banyak alien yang mengawasi kita," kata Grisdy dengan khawatir, menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di The Enchanted Realm, di mana setiap orang dalam kelompok mereka akan menjadi prajurit tingkat tinggi dengan level mereka saat ini. "Itu akan berbahaya." Minos tersenyum. "Tapi peluang kita tidak buruk. Ini akan menjadi ujian yang bagus bagi kita untuk menentukan kekuatan kita melawan para pembudidaya Zokaro yang sangat kuat. Pengalaman kita di galaksi The Enchanted Realm tidak cukup untuk memberitahu kita seberapa kuat kita di sini. Semua orang dalam kelompok itu sudah menduga akan menghadapi bahaya besar saat mereka meninggalkan Ganaway Sanctuary menuju Okia. Laut antara pulau dan daratan sangat ganas dan berbahaya, dengan bahaya yang bahkan dapat membunuh penguasa tingkat tinggi. Jika mempertimbangkan hal itu saja, berurusan dengan sekelompok penguasa tingkat menengah tidak tampak terlalu sulit bagi mereka, meskipun ada ketidakpastian dalam hati mereka. "Ayo kita lakukan," kata Lily sambil mengepalkan tangannya tanda tekad. Dengan yang lain mengangguk dan setuju, mereka meninggalkan ruang VIP setelah penjelasan Minos. Sementara orang lain yang telah memperoleh artefak di pelelangan meninggalkan area itu dengan tergesa-gesa. Mereka yang tak berhasil membeli apapun, sebagian besar pengunjung balai lelang malam itu, hanya sekadar menonton saja. Sadar akan betapa kuat dan dominannya kekuatan di balik pulau itu. Menjaga ketertiban di kota-kota di area tersebut dengan tangan besi, mereka yang tertarik untuk mengambil tindakan setelah lelang hanya menyaksikan pemenang malam itu dari kejauhan. "Apa yang akan mereka lakukan?" tanya seorang alien kuda level 106 yang telah kehilangan teknik yang dibeli Minos untuk Lily. Sementara itu, alien level 109 yang baru saja dikalahkan Minos memandang pria itu dari kejauhan dan kemudian mengejar kelompok itu. "Aku ingin tahu dari mana sumber dayamu ini berasal. Jika kamu tidak mendapatkannya sendiri, aku akan mengambil semua yang kamu beli hari ini." Pria perkasa ini berpikir sementara ketiga temannya mengikutinya dari belakang. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah lelang berakhir, kelompok peserta acara dengan level kultivasi antara level 105 dan level 109 bergegas meninggalkan kota dan menuju selatan ke Ganaway Refuge. Kota tempat mereka berada sangat besar, karena di sanalah orang-orang yang tertarik pada bulan buatan itu pergi dan pulang. Oleh karena itu, mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai daerah non-perkotaan di pulau tempat mereka dapat bertempur tanpa perlu khawatir dengan pasukan lokal. Beberapa pengawal kota telah memperhatikan pergerakan pasca lelang, tetapi seketat apapun mereka dalam mencegah masalah di wilayah kekuasaan mereka, tugas mereka sebagian besar hanya di dalam kota. Mengingat kenyataan bahwa sebagian besar penjaga pulau hanyalah penguasa tingkat menengah. Tidak seorang pun dari individu ini akan ikut campur dalam urusan sekelompok orang yang meninggalkan kota tanpa menimbulkan masalah. Beberapa orang hanya akan memperhatikan berbagai penguasa tingkat menengah yang menuju ke selatan dengan penuh minat, bertanya-tanya apa hasil dari perselisihan pasca lelang. Kurang dari setengah jam setelah meninggalkan rumah lelang, kelompok Minos tiba di sepetak tanaman hijau di wilayah tersebut, meninggalkan hamparan perkotaan megah yang mereka kunjungi sebelumnya. Begitu mereka cukup jauh dari area pembangunan terakhir kota untuk menghindari menarik perhatian penjaga kota, Minos memperlambat lajunya hingga seluruh kelompoknya berhenti. Mereka berhenti di tengah hutan tempat mereka berada, daerah pegunungan dengan pepohonan raksasa, namun juga halaman rumput dan bukit dengan bebatuan besar yang gundul. Di tempat ini, di mana tidak ada makhluk kuat selain mereka yang baru saja pindah, kelompok itu membentuk formasi, dengan Minos melihat sekeliling dan memperhatikan banyak tamunya. Dia tersenyum dan berteriak agar semua orang mendengarnya. "Teman-teman, saya rasa kalian ingin mengambil apa yang saya miliki, benar? Hehe, saya tidak melihat ada masalah dengan itu. Itu perilaku yang umum. Tetapi jika kau ingin mengambil apa yang kumiliki, aku khawatir kau harus bertarung sampai mati. Tolong, tunjukkan pada kami apa yang kau buat." Lebih dari 150 orang yang menonton kelompok Minos di daerah sekitar menyipitkan mata mereka karena mereka ragu-ragu. Tingkah laku Minos sebelumnya memang aneh. Namun, berhenti di tengah tempat seperti ini dan menghadapi mereka seperti ini terasa tidak nyata.
Beberapa di antara mereka merasakan bulu kuduk meremang mendengar kata-kata Minos, meragukan kewarasannya sambil takut tidak akan menarik untuk meneruskan ambisi mereka. Ada yang salah di sini. Salah satu yang merasa tidak aman berpikir dalam hati, mengapa dia begitu tenang? Lebih baik aku menunggu yang terkuat untuk bergerak terlebih dahulu. Jika ada kesempatan bagi orang sepertiku untuk mendapatkan sesuatu, aku akan ikut bertarung, pikir alien level 107. Rekan-rekan Minos melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tidak melihat seorang pun bergerak maju setelah 10 detik pertama pidato pemimpin mereka. Holly tersenyum sendiri, berpikir mungkin mereka bisa keluar dari situasi ini tanpa harus bertengkar. Jika itu terjadi, itu akan menjadi cerita bagus untuk diceritakan kepada teman-teman kita di dunia spiritual di masa mendatang. Dia terus menunggu sesuatu terjadi. Tersenyum di tengah ketegangan makhluk-makhluk di sekitarnya. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan Minos tidak percaya betapa lamanya waktu yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan dan bertanya-tanya apakah itu bukan cara yang tepat untuk bersikap dalam situasi seperti ini. Siapa yang tahu, yang dibutuhkan hanya satu orang untuk bertindak dengan berani dan percaya diri untuk menakut-nakuti begitu banyak prajurit berpangkat tinggi. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan terhindar dari masalah di masa lalu. Dia tertawa saat melihat orang-orang terkuat di daerah itu saling memandang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak di depan yang lain. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2462, Pertempuran. Setelah berdiri di sana selama hampir 1 menit, dikelilingi oleh puluhan orang yang tertarik pada 5 barang yang dibeli Minos di pelelangan, makhluk pertama ini menunjukkan keberanian. Jika tidak ada yang akan melawannya, lebih baik kita keluar dari sini. Jika tidak, kita akan lihat apa yang bisa dia lakukan. Semua keberanian ini mungkin palsu, kata alien level 108, sementara yang terkuat di daerah itu menatapnya dan melihatnya menunjukkan dirinya kepada Minos. Begitu lawan ini memperlihatkan dirinya, 3 orang lainnya, 2 penguasa level 107 dan satu-satunya penguasa level 109 di sekitar, ikut bergerak, menatap Minos dengan tatapan menantang. Aku penasaran untuk menguji kemampuan orang yang mengalahkanku di pelelangan tadi. Kata orang ini dengan tingkat kultivasi tertinggi di area tersebut, mengambil risiko sambil berharap bahwa kata-kata dan kepercayaan diri Minos hanyalah gertakan. Semua orang sedikit takut pada Minos, tetapi seperti yang dikatakan orang asing level 108. Jika mereka tidak mengujinya, mereka mungkin akan kehilangan banyak hal karena tipuan. Bagi para ahli, tidak ada yang lebih buruk daripada penyesalan. Karena takut kehilangan banyak uang karena petunjuk kecil, sebagian besar dari mereka tetap bertahan di tempat mereka, sementara yang lebih berani keluar untuk melawan. 10 makhluk pemberani dan puluhan pengecut. Minos bergumam sambil melihat ke 10 makhluk itu, 4 pembudidaya level 107, 5 pembudidaya level 108, dan 1 lawan level 109. Kemudian, di bawah tatapan para alien yang sedang menunggu untuk melihat apakah mereka harus bergabung dalam konfrontasi atau tidak. Dan pengawalan 10 orang yang bersiap menghadapi kemungkinan sekutu tersembunyi Minos, dia mengangkat salah satu tangannya ke udara dan melebarkan sayapnya. Begitu cahaya keemasan memancar dari posisinya, Minos menghilang dan muncul kembali di tengah-tengah 10 orang yang menjaganya dan kelompoknya. Ke-10 alien itu menyipitkan mata mereka saat mengalihkan perhatian ke orang di sebelah mereka, sebelum menyadari mengapa tindakan mereka hari ini merupakan sebuah kesalahan. Meneguk, kultivasi Minos meningkat dari level 104 ke level 107 dalam sekejap. Dan salah satu kultivator level 107 dalam kelompok itu kehilangan 1 level kultivasi. 9 orang lainnya merasakan sesuatu seperti parasit tak kasat mata yang mengambil sebagian kekuatan mereka, sementara 9 dari 13 rekan Minos meningkatkan kekuatan mereka. Sial! Alien bertubuh kuda dan level 106 itu berteriak ngeri saat merasakan perubahan ini dan melihat sekelompok kultivator antara level 103 dan 107 tiba-tiba berubah menjadi sekelompok orang antara level 104 dan 108. Dengan satu pihak makin kuat dan pihak lain makin lemah, lusinan lawan yang hadir untuk mencuri barang-barang milik Minos pun berubah pendapat tentangnya. Namun, sudah terlambat. Melihat sinyal dari Minos, Kendrick mengincar lawan yang lebih lemah di area tersebut dan meningkatkan kultivasinya juga. Sembari memimpin saudara perempuannya dan yang terlemah dalam kelompok tersebut melawan puluhan alien yang masih bingung mengenai apa yang harus dilakukan hingga beberapa saat yang lalu. Karena mereka telah menentang kelompok itu dan berada di sana untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kelompok itu. Tidak ada alasan bagi orang-orang dari dunia spiritual ini untuk memaafkan mereka. Minos bergerak melawan yang terkuat di area tersebut, menyebabkan jam pasirnya muncul di sekitar penguasa level 108 sementara naga emas muncul dari matanya. Tatapan naga, makhluk raksasa muncul dari tubuh Minos begitu cepatnya. Bahkan para lawan yang terkejut dengan peningkatan levelnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dengan serangan mendadak itu.
Alien level 109 merasa tertekan saat cakar yang berukuran 3 kali lebih besar dari tubuhnya dengan cepat mendekatinya dengan niat membunuh. Dia berkeringat dingin saat melihatnya dan meningkatkan pertahanannya semampunya, sementara beberapa sekutu sementaranya menyadari nasib pertempuran ini. Sial, aku harus lari, pikir salah satu penguasa level 108 dalam hati, tetapi karena terjebak dalam jam pasir Minos, gerakannya menjadi 5 kali lebih lambat dari biasanya. Saat rekan-rekan terkuat Minos bergerak untuk menyerang para penguasa level 107 dan 108. Lawan-lawan terkuat ini hanya dapat merasakan teror karena berada begitu dekat dengan musuh yang mampu membunuh mereka. Laut hitam, kegelapan menyebar ke seluruh area sekelilingnya, menjangkau lebih dari setengah musuh yang berdiri, sementara Minos menyaksikan musuh level 109, akhirnya pertahanannya terkoyak oleh cakar naga energi emas. Sepertinya seorang penguasa level 109 tidak akan sanggup menahan kekuatanku saat ini. Tapi dia jelas lebih kuat daripada seorang penguasa level 111 dari alam terpesona, pikir Minos sembari melihat orang itu terluka, namun tetap berdiri tegak setelah serangan sekuat itu. Batas kemampuanku mungkin adalah penduduk asli level 111. Di luar itu, aku mungkin akan menghadapi tantangan nyata yang dapat membahayakan diriku. Ia menyimpulkan sambil melakukan gerakan berikutnya, mengiris ruang dengan pedang spasialnya. Musuh membeku di bawah tindakan Minos, tepat sebelum sebilah energi muncul dari ruang hampa dan melewati tubuhnya. Mayat pertama dari kompetisi pasca lelang ini jatuh, tubuh alien level 109 terbelah dua, sementara para pesaing sebelumnya merasa seperti berada di neraka. Dengan kematian orang terkuat di antara mereka, dan sedikitnya setengah dari kelompok itu menyerang diri mereka sendiri. Mereka berada dalam kesulitan yang mengerikan. Minos berhenti setelah kematian pertama dalam kelompok musuh. Menyadari akan lebih baik membiarkan kelompoknya menguji kekuatan mereka daripada melanjutkan pembunuhan. Melawan musuh yang tersisa tidak akan banyak berpengaruh padanya. Namun bagi rekan-rekannya, ini adalah ujian sesungguhnya yang dapat mengungkap perkiraan kekuatan mereka dibandingkan dengan jenis musuh yang akan mereka hadapi di Zocaro. Kurang dari semenit setelah pertempuran dimulai, Minos menyaksikan istri-istrinya bertarung. Melihat Abby menggunakan kemampuan ilahiyahnya untuk menghidupkan kembali orang mati pada tingkat yang lebih tinggi daripada dirinya, sementara Ruth mendukung rekan-rekannya dengan sangat efisien. Gloria adalah orang pertama dari ketiganya yang membunuh musuh, menggunakan senjata Merkurinya untuk menyerang jantung lawan level 106. Abby sangat kuat, dia bisa menjadi pengaruh besar di Zocaro bahkan sebelum dia menjadi Supreme. Minos mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Dengan kemampuan nekromantik yang kuat seperti itu, Abby pasti akan memiliki masa depan gemilang di Armans, bahkan jika Minos tidak membantunya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2463, konflik pasca lelang terselesaikan. Selama 5 menit pertarungan, Minos akan fokus pada istri dan anak-anaknya. Bagaimanapun, merekalah yang paling ia sayangi atau yang paling ia minati. Namun, ia akan memperhatikan semua rekannya, bukan hanya keluarganya. Di antara istri-istrinya, dia sangat yakin pada Abby, sedangkan di antara anak-anaknya, Kendrick lah yang paling menarik perhatian. Dengan kemampuan Abby, dia bagaikan pasukan satu orang. Dengan kekuatan Kendrick yang mirip dengan Minos, dia bisa bertarung di atas levelnya dan membuat perbedaan besar dalam pertempuran. Tetapi meskipun mereka tidak mengesankan seperti keduanya, Ruth dan Gloria, serta Lily dan Holly, juga menunjukkan banyak potensi. Ruth memiliki kemampuan pendukung dan kekuatan fisik yang hebat. Dengan bantuan Minos, dia bahkan membunuh lawan level 108 dengan tangan kosong. Sedangkan Gloria, Minos tak kuasa menahan diri untuk membayangkan betapa besar keuntungan yang bisa diperolehnya jika ia menyerap benda yang dibelinya di pelelangan itu, yang bisa mengubahnya sepenuhnya. Holly akan tumbuh menjadi anggota keluarga lain yang bisa bertarung di atas levelnya. Yang harus ia lakukan adalah menjadi lebih kuat. Untuk saat ini, ia masih harus menempuh jalan panjang, karena ia adalah yang terlemah dalam kelompok itu. Lily tampaknya tidak memiliki potensi yang sama dengan yang lain, tetapi Minos tidak meragukannya. Meskipun tidak memiliki bakat dan keterampilan yang luar biasa, dia memiliki lebih banyak keinginan untuk bertarung dan menjadi lebih kuat daripada yang bisa dilakukan oleh Kendrick dan Holly. Setelah melihat pertarungannya melawan amarah dan haus darah, Minos mendesah dan bertanya-tanya bagaimana ini pasti ada hubungannya dengan tragedi Isabella. Satu-satunya hikmahnya adalah Lily dapat terus maju berkat kegigihan dan keinginannya untuk menang. Dia melihatnya dengan jelas dalam pertarungan hari ini. Meskipun dia lebih lemah dari Kendrick, Lily tetap membunuh lawan dalam jumlah yang sama dengan kakaknya. Adapun anggota kelompok lainnya, mereka semua memiliki kekuatan masing-masing dan membantu membunuh lebih dari separuh lawan mereka dalam pertempuran. Pada akhirnya, Minos tersenyum melihat rakyatnya bersantai di tengah daerah yang berlumuran darah itu, dengan tanda-tanda pertempuran di sana-sini, bebatuan yang hancur, dan tumbuhan yang hancur.
Dia menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan benda-benda penyimpanan luar angkasa dari orang mati, serta jasad-jasadnya, sebelum menghapus jejak apa yang telah terjadi. Ayo berangkat. Ia membagikan ramuan pemulihan kepada anak buahnya dan memberitahu mereka kemana harus pergi di pesisir selatan pulau itu. Apakah perbuatan kita di sini bisa membuat kita mendapat masalah? Tanya Grisdy dengan perasaan tidak yakin di dalam hatinya. Dia telah menguji kekuatannya dan menyadari bahwa batas kemampuannya, bahkan dengan bantuan Minos, hanya pada level 106. Namun, dia telah bertarung pada level 107, yang berarti dia lebih lemah daripada lawan selevelnya, suatu tanda ketidakstabilan fondasi spiritualnya. Mengingat ada banyak makhluk yang lebih kuat di Zocaro, dia tidak dapat berhenti berpikir tentang masalah yang mungkin timbul jika membunuh begitu banyak makhluk. Kurang lebih, kata Minos saat kelompok itu terbang dengan kecepatan tinggi, kultivasi mereka berangsur-angsur kembali normal. Kita berada di Ganawai Refuge. Sebagian besar makhluk di sini adalah penduduk asli Zocaro yang ingin meninggalkan planet ini, atau alien yang baru tiba yang ingin pergi ke Okia. Banyak dari mereka yang kurang mendapat dukungan di pulau itu. Apakah ada musuh potensial di Okia karena kematian hari ini, kami tidak tahu. Namun, meskipun ada, mereka sangat jauh sehingga saya tidak khawatir. Namun ada kemungkinan kita akan mengalami masalah, meskipun kecil kemungkinannya. Bukankah kau bilang para penguasa di tempat ini sangat ketat? Kendrick bertanya kepada ayahnya. Memang benar. Namun, itu tidak berarti mustahil untuk bertindak, atau bahwa tindakan apapun akan ditanggapi dengan respons dari pasukan resmi. Pokoknya, mari kita singgah di kota pesisir tempat kita berangkat. 5 orang dari kalian akan mengambil barang-barang yang kita beli hari ini, dan kemudian kita akan meninggalkan pulau ini. Tidak mungkin kita akan mendapat masalah sampai saat itu. Kelompok itu mempercayai kata-katanya dan segera membiarkan topik pembicaraan mereda saat masing-masing dari mereka mengingat kembali pengalaman pertempuran mereka sebelumnya. Minos belum menguji kekuatannya dengan baik, tetapi semua orang telah menguji kemampuan mereka dengan sangat baik. Mereka semua merasa bahwa mereka masih perlu berkultivasi dan berlatih di Zocaro untuk sementara waktu guna mencapai kondisi terbaik mereka. Namun secara umum, mereka dapat bertarung melawan mereka yang berada pada level yang sama atau hanya sedikit lebih lemah dari mereka. Beberapa dapat bertarung di atas level mereka, dan semuanya dapat meningkat jika mereka beradaptasi dengan planet ini. Jumlah ini cukup per jam untuk membuat mereka sibuk selama beberapa saat dengan latihan dan rutinitas kultivasi yang diperlukan. Kelompok tersebut berhasil mencapai pantai selatan Suaka Ganawai, tiba di tempat asal mereka untuk berangkat ke Okia beberapa jam setelah meninggalkan wilayah tengah pulau. Minos mengamankan area yang aman dan cocok bagi Gloria, Lily, sang robot, Charlie, dan Kendrick untuk bercocok tanam sementara mereka menyerap atau memanfaatkan peluang yang diperolehnya di pelelangan. Dia telah memperoleh 2 artefak lain dari pelelangan menggunakan sumber daya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi tidak ada seorang pun di timnya yang cocok dengan artefak tersebut. Begitu dia meninggalkan kelompok itu, Minos langsung mencari kru yang akan membawa orang-orangnya ke Okia setelah kelima orang terakhir itu menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Seperti yang telah dilakukannya ketika meninggalkan Okia dan tiba di Ganawai Refuge. Minos mencari kru yang dapat diandalkan yang tidak akan mengancam kelompoknya atau bahkan mencoba merampok mereka di tengah laut. Laut di depan cukup berbahaya untuk membuat Sovereign takut, jadi kru yang berpengalaman dan dapat diandalkan adalah suatu keharusan. Namun dengan hati yang tidak dapat rusak di sisinya, Minos akan dapat menemukan kelompok untuk membawa orang-orangnya ke Okia pada hari yang sama ketika mereka tiba di pantai selatan pulau itu. Setelah membayar biaya reservasi perahu, ia kembali menunggu orang-orangnya dan segera pergi berkultivasi untuk mengantisipasi keberangkatan mereka dari pulau itu. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk kembali ke Okia dan menghadapi masalah yang pasti menantinya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2464 memperkuat grup sebelum keberangkatan. Dalam sekejap mata, 3 minggu telah berlalu sejak pelelangan di mana Minos menghabiskan 200 juta kilnat untuk 5 artefak. Saat itu, kelompok tersebut tidak mendapat masalah dari puluhan musuh yang menyerang mereka hari itu. Seperti yang mereka duga, lawan mereka hari itu sebagian besar adalah orang-orang baru di Zocaro, datang dari dunia lain dan dengan sedikit dukungan. Mereka memiliki pengaruh saat masih hidup, berkuasa, dan kaya bahkan menurut standar Zocaro. Namun, begitu meninggal, hanya sedikit orang di dunia ini yang akan mencari keadilan bagi mereka. Sejauh menyangkut pasukan resmi, pertikaian itu tidak menimbulkan masalah di pulau itu, jadi kelompok Minos tidak merasa terganggu. Setelah lebih dari 2 minggu di kota paling selatan Ganawai Refuge, kelompok Minos tiba pada saat keberangkatan mereka. Dari 5 orang yang berhenti untuk menyerap kesempatan yang diberikan Minos selama berminggu-minggu, 4 orang telah menyelesaikan bagian penting dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Satu-satunya yang tersisa untuk menyelesaikan misinya adalah Kendrick, yang sedang menyelesaikan penyerapan prisma naga ascending.
Saat Kendrick selesai menyerap prisma naga ascending, Gloria berdiri di samping dua saudara perempuan haremnya, setelah selesai menyerap inti metamorfosis. Kedua wanita yang berdiri di samping si rambut merah tidak dapat menahan diri untuk tidak melongo saat melihat bola indah yang tertanam di dahinya, menyerupai permata yang tak ternilai harganya. Mereka baru saja melihat kemampuan baru Gloria beraksi dan tidak dapat menahan rasa terkesan oleh apa yang mereka lihat. Gloria lebih kuat, dengan kultivasi yang lebih stabil, faktor generasi yang lebih cepat, dan kemampuan memanipulasi tubuh yang jauh lebih halus dari sebelumnya. Namun, hal yang paling mengesankan dari pencapaiannya adalah kemampuan barunya. Dengan menggabungkan kekuatan inti metamorfosis dengan kemampuan bawaannya, dia sekarang dapat mengubah tubuhnya menjadi senjata hidup, cairan yang dapat berubah bentuk sesuka hati. Dia bisa berubah wujud menjadi apa saja dan bahkan menggunakannya untuk menghindari serangan dan menjangkau musuh dengan lebih mudah. Misalnya, jika seseorang menyerangnya sekarang, salah satu dari sekian banyak reaksi Gloria adalah menarik kembali bagian tubuhnya yang akan terkena serangan, sehingga serangan lawan dapat mencapai kehampaan. Dia juga bisa menciptakan klon Merkuri dari dirinya sendiri, secara teori dia akan tetap abadi selama salah satu klonnya masih ada. Selain itu, dia masih bisa mengendalikan lingkungan luar. Jika beberapa hari yang lalu, Abby adalah wanita Minos yang paling mengesankan sejauh ini, inti metamorfosis membawa Gloria jauh lebih dekat dengan Abby. Itu mengesankan, kata Ruth. Sembari mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Gloria telah menunjukkan satu kemungkinan kepada Ruth dan Abby, tetapi keduanya dapat merasakan saudara perempuan harem mereka kini memiliki senjata yang sangat praktis dengan banyak kegunaan. Kemampuanmu saat ini bahkan lebih mengesankan daripada apa yang diberikan Titan Arcane Core kepada Otis, kata Abby, berbicara tentang robot level 108. Otis juga mengalami perubahan yang luar biasa, dengan peningkatan kekuatan, kecerdasan, kemampuan membuat senjata, dan peningkatan kekuatan. Di antara kemampuan barunya adalah generasi otomatis dan denyut nadi yang merusak. Awalnya, Otis hanya bisa bertarung secara fisik. Kemampuan khusus pertama yang ia peroleh adalah kemampuan ilahi. Jadi, perolehan kemampuan baru sangat meningkatkan kekuatannya. Dengan Eternal Flame Phoenix yang sudah mulai dipelajari Lily, Putri Minos masih harus menguasainya sepenuhnya. Namun, dia sudah mempelajari teknik level pertama, dan hanya dengan level pertama dari 4 levelnya. Dia telah melihat peningkatan kekuatan tempurnya sekitar 70%. Benda yang dapat diserap yang diterima Charlie membawanya hampir maju ke level berikutnya. Memberinya kemampuan baru yang mampu membekukan udara itu sendiri. Dia telah kehilangan banyak kekuatannya setelah berakhirnya zaman es, masa yang sangat menguntungkan bagi kekuatannya di dunia spiritual. Bahkan setelah dia menjadi lebih kuat, dia masih tidak merasa sekuat saat dia di dunia asalnya. Namun, begitu dia menyerap artefak yang diberikan Minos, dia mendapatkan kembali perasaan itu dan mendapati dia dapat mengeluarkan semua panas dari sekelilingnya dan bahkan membekukan distorsi spasial, kemampuan ekstrim bahkan bagi para kultivator terkuat. Charlie telah menyelesaikan tugas penyerapannya 3 hari lalu dan sekarang bersiap meninggalkan pulau itu bersama anggota kelompok lainnya. Dia juga telah menarik perhatian para wanita Minos dengan kemajuannya, tetapi sejauh yang diketahui Abby dan Ruth, orang-orang yang memanfaatkan peluang mereka sebaik-baiknya adalah Otis dan Gloria. Namun hal itu akan berubah saat Gloria merasa gembira, berhadapan langsung dengan Ruth dan Abby. Ketiganya merasakan aura Kendrick berubah saat sensasi makhluk mengerikan tiba-tiba muncul dari posisinya. Melihat ke arah Kendrick, yang berada di ruang kultivasi yang sama dengan ketiganya, mereka melihatnya membuka matanya sementara kulitnya bersinar, membentuk sisik emas gelap. Sebuah rangka luar menutupi seluruh tubuhnya, matanya bersinar terang, sementara tekanan dari seorang makhluk superior terpancar dari tubuhnya. Membuat ketiga wanita itu merasa terkurung untuk sementara. Sayap naga tumbuh dari punggung Kendrick, memungkinkan fluktuasi spiritual keluar dari kulitnya, mendistorsi ruang. Ruth, yang terkuat di antara ketiganya, memandang Kendrick dan menyadari bocah itu lebih dekat dengan Minos daripada sebelumnya saat ia selesai menyerap prisma naga ascending. Sekalipun mereka menyerangnya sekarang dengan segala yang mereka punya, mereka tidak akan mampu mengatasi pertahanan rangka luar anak itu. Selain itu, dengan sayap itu, dia seharusnya jauh lebih cepat dari sebelumnya, salah satu karakteristik terpenting bagi seorang pejuang di medan perang. Saat mereka menyaksikan bocah lelaki itu terbangun dari pengasingannya, Minos muncul setelah menyadari bahwa orang terakhir di antara mereka telah selesai. Senyum muncul di wajah Minos sebelum dia meninju perut putranya, bertekad untuk menguji kondisi anak itu saat ini. Pukulan Minos tidaklah lemah, tidak hanya membuat ketiga wanita itu takut, tetapi juga Kendrick sendiri karena dia menyadari kekuatan serangan itu. Akan tetapi, saat dipukul, Kendrick tidak merasakan semua rasa sakit yang diharapkannya sebelum jatuh berlutut di tanah. Kerangka luar ini mengagumkan, aku bangga dengan bentuk tubuhku.
Tetapi aku khawatir kerangka luar ini memiliki pertahanan yang lebih baik daripada milikku. Minos memuji sambil mengamati keadaan putranya, yang sekarang merasakan sedikit rasa sakit. Tetapi baik-baik saja meskipun serangan itu dapat membunuh orang lain yang lebih kuat darinya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2465, keberangkatan ke Okia. Ayah, apakah ayah mengujiku seperti ini? Tanya Kendrick dengan nada kesakitan sambil memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Minos hanya tersenyum pada putranya sebelum menatap ketiga wanita di ruang kultivasi. Ngomong-ngomong, karena semuanya sudah siap, saatnya melanjutkan perjalanan kita ke Okia. Mereka berempat mengesampingkan pikiran mereka tentang seberapa kuat mereka sekarang setelah selesai menyerap barang-barang yang mereka peroleh sebelumnya. Kendrick bangkit dari tanah dengan bantuan ayahnya saat rangka luarnya kembali normal, sepenuhnya ditarik ke dalam kristal yang tertanam di pangkal punggungnya. Meskipun kesakitan akibat pukulan Minos, ia cukup sehat untuk berjalan bersama orang tuanya. Tak lama kemudian mereka berlima pun berangkat untuk bertemu dengan rombongan lainnya, dari sana mereka akan berangkat menuju pelabuhan setempat. Kapal yang dipesan Minos untuk layanannya tunduk pada kontrak pembayaran harian. Jadi, para awak kapal menunggunya, dan segera setelah dia menginginkannya, mereka akan berlayar ke Okia. Tanpa alasan lebih lanjut untuk tinggal di pulau itu, Minos akan mengumpulkan seluruh kelompoknya dalam beberapa menit berikutnya sebelum menuju ke pelabuhan setempat yang megah. Dalam perjalanan, Gloria bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, apa yang kita dapatkan dari cincin spasial alien itu? Aku membayangkan mereka meninggalkan banyak barang berharga, kan?" "Benar." Minos tersenyum membenarkan. "Kami memperoleh 300 juta kilnat, berbagai sumber daya dan artefak yang sangat berharga, serta informasi tentang galaksi dan dunia yang tidak kami ketahui. Apa gunanya mengetahui wilayah lain di alam semesta? Bagi seseorang yang telah mendirikan kekaisaran galaksi, semua jenis informasi memiliki nilai tersendiri. Barangkali Minos sendiri tidak akan menggunakan sebagian informasi yang dimilikinya. Tetapi mungkin menarik bagi anak-anaknya atau cucu-cucunya kelak untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang telah dicapainya. Misalnya, perjalanan ke The Enchanted Realm telah banyak membantu kelompok tersebut. Karena distorsi waktu yang ada di area tersebut telah memungkinkan kelompok tersebut untuk memperkuat diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke Zocaro. Mungkin ada tempat-tempat di alam semesta yang serupa atau berpotensi membantu sebagian keluarga Stuart di masa depan yang belum diketahui oleh kelompok tersebut. Dengan informasi, mereka dapat mencapai banyak kemungkinan. Ketika Gloria mendengar jawaban suaminya, tentu saja ia sangat gembira dengan perolehannya. Mereka tidak hanya menerima 5 item mengesankan yang telah meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka sekarang memiliki lebih banyak kekayaan daripada saat mereka tiba di Zocaro. Bagus. Sepertinya kita akan menikmati perjalanan yang menyenangkan di Okia. Semoga saja, kalau kali ini laut tidak mengalahkan kita, masa depan terlihat cukup menarik. Minos tersenyum saat berkomentar kepada istrinya yang cantik berambut merah tepat sebelum seluruh kelompok memasuki pelabuhan setempat. Ketika mereka tiba di depan perahu yang menunggu mereka, penduduk asli, yang sedang menunggu keputusan Minos untuk pergi, menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu siap? Ya, ayo kita pergi ke Okia." Dengan kata-kata Minos itu, kelompoknya segera menaiki kapal, yang panjangnya sekitar 30 meter, tinggi 7 meter, dan lebar 11 meter, menunggu mereka meninggalkan pulau itu. Kapten dan awaknya memperkenalkan diri kepada penumpang dan menjelaskan bagaimana perjalanan akan berlangsung. Dari prosedur darurat jika terjadi bencana di sepanjang jalan hingga informasi tentang rute dan durasi perjalanan. Perjalanan perahu antara Ganawai Refuge dan Teluk Blen, titik paling utara Okia, bisa memakan waktu 5 hingga 8 bulan, bahkan dengan perahu sebagus yang disewa Minos. Sebelumnya, ia dan 5 rekannya dari Armans telah melakukan perjalanan dengan kapal yang lebih buruk dan membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk menempuh perjalanan antara pulau dan daratan utama. Namun, dengan awak yang lebih kuat dan kapal yang lebih canggih, perjalanan tersebut seharusnya memakan waktu lebih sedikit. Meski begitu, perjalanan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan masih butuh waktu beberapa bulan bagi mereka untuk mencapai Okia, tempat mereka dapat melaksanakan rencana mereka. Setelah berbulan-bulan tinggal di pulau itu, mereka meninggalkan Ganawai Refuge setelah memasuki Zocaro. Beberapa minggu pertama perjalanan berlalu tanpa kelompok tersebut menghadapi bahaya apapun yang dapat menempatkan mereka dalam situasi hidup atau mati. Seperti yang sudah diketahui oleh anggota kelompok yang telah melakukan perjalanan sebelumnya, awal dan akhir perjalanan adalah titik yang paling damai. Bahaya terbesar ada di tengah perjalanan, di tengah laut lepas, di mana hal yang tidak diketahui dapat tiba-tiba menyusul mereka. Karena perjalanan ini penuh bahaya, tidak ada satupun anggota kelompok yang berkultivasi di tengah perjalanan. Mereka semua mengikuti instruksi Minos untuk bersiap menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi di sepanjang jalan.
Sementara yang lebih lemah berada dalam posisi yang kurang berbahaya, yang lebih kuat siap melindungi kapal dan membantu awak menyelesaikan perjalanan. Sebesar apapun rasa takut yang bisa dirasakan oleh para penguasa tingkat tinggi, kelompok ini sudah sangat kuat dan tidak semua bahaya akan mampu melenyapkan mereka. Namun, mereka tidak akan menyelesaikan perjalanan ini tanpa menghadapi bahaya mematikan. Berbeda dengan terakhir kali mereka menyeberangi lautan gelap ini. Kali ini mereka akan menghadapi risiko mematikan di tengah perjalanan mereka. Sedikit lebih dari 3 bulan setelah dimulainya pelayaran kelompok Minos. Kapal melewati wilayah laut yang sangat gelap, di mana kabut menutupi sekelilingnya dan mengaburkan pandangan pada jarak lebih dari 10 meter dari titik pengamatan. Dengan kecepatan rendah, kapal perlahan mengikuti rute yang telah dilalui sang kapten puluhan kali sepanjang sejarah pekerjaannya di bidang pekerjaan berbahaya ini. Sementara makhluk-makhluk di kapal memperhatikan sekelilingnya, Minos tiba-tiba membuka matanya dan berdiri dari posisinya di tingkat tertinggi kapal. Keringat mengalir di wajahnya saat dia mengaktifkan kekuatannya, menyebabkan jam pasir besar menutupi seluruh kapal. Lalu, saat kelompoknya menyadari reaksinya dan mengangkat kewaspadaan dan alis mereka, bagian tubuh dari makhluk raksasa muncul di depan mereka. Mendekati mereka dengan cara yang berbahaya yang pasti akan mengenai dan menghancurkan kapal. "Oh, sial!" teriak sang kapten saat melihat monster laut, mirip dengan kraken di dunia spiritual, tetapi sebesar gunung. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2466, lolos dari nasib mengerikan. Tepat saat mereka hendak dihantam oleh lengan monster raksasa dengan aura level 115, seluruh kapal mereka bersinar dengan warna emas yang kuat. Semua orang dalam pesta merasakannya ketika waktu berhenti sejenak. Minos tidak membuang waktu untuk berkata, "Tingkatkan kewaspadaanmu, aku akan mundur beberapa detik, tapi sejauh itulah yang bisa kulakukan. Semua orang harus siap menghadapi serangan ini jika kalian ingin selamat." Kelompok Minos dan krunya tidak perlu mendengar kabar darinya lagi. Semua orang sudah tahu tentang kekuatan kewaskitaan Minos, yang telah menyelamatkan mereka dari masalah beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir. Jika dia mengambil tindakan drastis seperti itu sekarang, maka masa depannya benar-benar mengerikan. Bahkan kapten kapal, seorang penguasa level 114, menempatkan dirinya di bawah kendali Minos, mengambil posisi bertahan. Dia telah dibimbing oleh kontraktornya di awal pelayaran untuk menanggapi hal ini dengan serius. Saat semua orang bersiap, merasakan kegugupan saat itu. Mereka merasakan waktu surut bagi segala sesuatu di luar kapal yang berjarak beberapa puluh kilometer dari mereka. Ketika kemampuan Minos kehilangan efeknya, ia mencuri kultivasi lili dan holi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, menggabungkan tekniknya untuk membentuk lubang hitam yang kuat dan besar. Semua orang bergegas membuat penghalang pertahanan di sekitar kapal, sementara Ruth menggunakan kemampuan bawaannya untuk terhubung dengan semua orang. Beberapa detik setelah kembali ke masa lalu, mereka melihat lengan yang sama dari sebelumnya muncul di hadapan mereka, dengan cepat mendekati kapal untuk menghancurkan mereka. Sang kapten menyaksikan dengan ketakutan, menyadari betapa jauh lebih kuatnya makhluk level 115 daripada mereka semua. Bahkan jika memungkinkan untuk menggabungkan semua kekuatan mereka menjadi satu individu, makhluk itu akan tetap lebih lemah daripada makhluk level 115. Beberapa lapisan pertahanan muncul di bawah lubang hitam Minos saat ia memposisikan dirinya dengan sayapnya dalam posisi bertahan. Dengan Kendrick tepat di belakang ayahnya, dengan rangka luarnya yang sudah tertutup sepenuhnya. Charlie menggunakan kekuatannya untuk membekukan laut, menggunakan sejumlah besar partikel air yang melayang di udara untuk menciptakan perisai es di area yang luas. Kemudian, sebagian kapal berubah menjadi merkuri murni di bawah pengaruh Gloria, dengan Abby menggunakan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan indera rekan-rekannya. Ledakan, tiba-tiba, beberapa pertahanan kelompok itu meledak saat lengan raksasa makhluk itu turun ke arah mereka, sebagiannya dimakan oleh lubang hitam Minos. Tetapi sebagian besarnya melewati wilayah ruang angkasa itu hingga mencapai kelompok itu. Perisai es dan energi hancur bagaikan kaca yang rapuh, dan beberapa orang dalam kelompok itu langsung batuk darah, merasakan jiwa mereka terluka hanya karena benturan itu. Minos dan Kendrick menggertakkan gigi mereka saat merasakan bagian tubuh monster yang berat dan besar itu menjangkau mereka. Namun sayap yang satu dan rangka luar yang lain bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda patah. Minos sekali lagi menggunakan kemampuan sucinya, memaksa musuh untuk diam sementara di posisi yang ia dan kelompoknya paksa. Kemudian, dengan serangkaian segel Abby, puluhan tubuh penguasa antara tingkat 106 dan 114, musuh lama mereka dari perjalanan mereka dalam beberapa tahun terakhir, muncul dari guci yang telah dipersiapkan Minos dan kelompoknya sebelumnya. Laut gelap dan mimpi tak terbatas Minos ikut berperan, mengendalikan pikiran mayat-mayat musuh lama ini, termasuk makhluk-makhluk yang berada di luar kendali Abby. Serang, perintah Minos, sementara separuh kelompoknya sudah kelelahan secara spiritual karena berbicara,
dan separuh lainnya hampir terluka parah ketika kemampuan ilahi mereka berhenti menekan musuh. Lalu Otis bergerak, kultivasinya telah mencapai level 108 dengan bantuan Minos. Saat dia menggunakan kemampuan barunya untuk membentuk senjata penggerak yang kuat dan hebat untuk menjauhkan kelompok itu dari makhluk mengerikan itu. Semua orang berpegangan erat pada tempat mereka berada sebelum kapal mereka lepas landas seperti roket ke langit. Memanfaatkan detik terakhir ketika monster tingkat tertinggi terperangkap dalam kemampuan Minos. Ketika lengan itu akhirnya lepas dari kendali Minos dan menuju ke tempat mereka berada sedetik yang lalu. Minos memaksa semua mayat itu mengorbankan diri mereka sendiri sambil meledakkan lubang hitam seperti bom lubang hitam. Kaledakan, kemudian, di bawah tatapan mata kelompok itu yang ketakutan. Lusinan ledakan yang sangat kuat, masing-masing mampu membunuh atau melukai bahkan yang terkuat di kelompok itu, meletus di sekitar makhluk tingkat tertinggi itu. Dalam sekejap, seluruh air di area itu menguap, menyebabkan laut menjadi makin bergolak, namun di saat yang sama, tersingkaplah puluhan kilometer persegi area yang tadinya tertutup kabut, kini tertiup pergi. Rombongan itu terbang di atas kapal sambil menyaksikan makhluk laut itu mengalihkan matanya ke arah mereka, seolah menandai jiwanya dengan apa yang telah terjadi hari ini. Untungnya, mereka terus melaju tanpa diikuti, sementara Minos mengarahkan kapal ke arah yang ia tahu agar mereka bisa melarikan diri dari makhluk mengerikan itu. Tetap saja, setelah berhadapan langsung dengan kematian dan melihat 80% kelompoknya tewas di masa depan yang berhasil dicegahnya, Minos mau tidak mau menjadi sangat pucat. Kita hampir mati hari ini. Dia berkomentar kepada kelompoknya dengan nada melemah, kultivasinya sudah kembali normal sementara Kendrick, Charlie, dan beberapa orang lainnya tidak sadarkan diri. Untungnya, kita berhasil lolos sekarang. Tapi jangan melemah, nasib kita di laut ini belum pasti. Dengan kata-kata itu, beberapa orang yang masih sadar di dalam kapal melakukan apa yang mereka bisa. Mendarat kembali di laut tak lama kemudian, dengan cepat mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mengidentifikasi di mana mereka berada. Setelah hanya 10 menit, para awak kapal kembali menugaskan kapal ke rute yang telah direncanakan sebelum perjalanan dimulai, dan Minos beserta orang-orang sadar lainnya berpisah untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Perjalanan 2 bulan berikutnya tidak akan seberbahaya pertemuan sebelumnya dengan makhluk tertinggi, tetapi kelompok itu akan tetap menghadapi tantangan mereka. Menghadapi masalah yang sulit bahkan bagi mereka. Untungnya, tidak ada makhluk seperti makhluk tertinggi yang akan menghampiri mereka hingga akhirnya mereka memasuki minggu-minggu terakhir perjalanan mereka, jauh dari bahaya terbesar di Laut Gelap. Pada akhir bulan ke-6 perjalanan mereka akhirnya akan melihat daratan, hendak memasuki Okia setelah bertahun-tahun berencana untuk kembali ke sana. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2467, kembali ke Okia. Pada hari terakhir perjalanan perahu mereka, rombongan Minos menikmati saat-saat mendekati benua, akhirnya terbebas dari bahaya laut gelap antara Ganawai Refuge dan Okia. Setelah banyak cobaan dan kesengsaraan dalam perjalanan perahu kelompok tersebut selama berbulan-bulan, semua orang menjadi sedikit lebih berpengalaman dalam menghadapi tantangan masa depan yang menanti mereka di benua ini. Kelompok tersebut masih membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasi mereka dan menjadi benar-benar kompetitif melawan mereka yang memiliki kultivasi yang sama atau bahkan individu yang lebih kuat. Namun, perjalanan selama berbulan-bulan ini telah memungkinkan kelompok tersebut untuk maju lebih cepat menuju tujuan mereka untuk menjadi lebih kuat. Untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan kelompok tersebut, Lily telah mencapai tingkat ketiga dari 4 tingkat teknik baru yang diperolehnya. Setelah menyelesaikan 2 perkembangan menuju penguasaan penuh teknik tersebut jauh lebih awal dari yang diharapkannya. Namun, itu sudah bisa diduga. Lagi pula, semakin besar bahayanya. Semakin besar pula ganjaran bagi mereka yang berhasil melewati cobaan di sepanjang jalan. Jadi, 8 anggota kelompok itu sekarang mengamati pantai Okia dengan mata berbinar. Ingin melihat lebih banyak lagi dunia yang mulia ini. Minos dan kelima rekannya Armans juga ingin berlabuh di benua itu, terutama untuk kembali ke guild, di mana mereka pasti akan memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Di antara hal-hal yang paling mereka minati adalah memulihkan parasit flash drain mereka dan bertemu dengan teman-teman lama mereka, yang diharapkan jauh lebih kuat dan memiliki posisi yang lebih baik dalam serikat. Minos, khususnya, memiliki beberapa tugas lokal yang harus diselesaikan secepat mungkin sehingga ia akhirnya dapat memulai perjalanan yang diharapkan Seraphim untuk dapat ia selesaikan. Saat ia mendekati Okia sore itu, roh Seraphim itu muncul kembali setelah bertahun-tahun menghilang. Kau kembali ke Zokaro, itu bagus, ucap sisa wasiat Seraphim di dalam tato sayap di salah satu tangan Minos. Bersiaplah dengan baik sebelum kau pergi. Kita sudah bersama begitu lama, beberapa tahun lagi tidak akan banyak berubah. Jangan terburu-buru, bisakah kau ceritakan sedikit tentang keberangkatan kita ke dunia Seraphim? Akan lebih baik jika aku bisa mempersiapkan diri saat berada di Zokaro.
Minos berkomunikasi dengan roh ini saat tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Aku tidak bisa bercerita banyak tentang tempat ini. Dunia serap tidak seperti Zocaro. Tempat yang akan kubawa ini lebih seperti The Red Expanse. Jadi ada beberapa detail yang tidak bisa kuceritakan. Kau harus melihatnya sendiri. Ini, Sang Seraphim menjelaskan. Rumah leluhurku adalah dimensi yang hanya untuk tuanku. Ada banyak cara untuk sampai ke sana, tetapi untuk memasuki dimensi itu, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya kunci untuk masuk, dan karena kita sudah sepakat, kau akan bisa datang dan pergi tanpa perlu khawatir tentang masalah-masalah yang muncul saat memasuki tempat seperti itu. Seperti yang dapat Anda bayangkan, semua Celestial memiliki dimensi khusus mereka sendiri yang dikendalikan langsung oleh mereka. Red Expanse adalah salah satu dimensi tersebut, seperti juga dunia serap. Apakah aku boleh memasuki dimensi Celestial yang lain? Tanya Minos. Tidak. Karena kita terhubung oleh sebuah kesepakatan, baik Celestial di balik The Red Expanse maupun Celestial di balik dimensiku melihat kita sebagai satu. Mereka dapat mengetahui siapa dirimu dan aku, tetapi itu mengharuskan mereka untuk memperhatikan kita. Tetapi bahkan jika itu terjadi, tidak akan ada masalah. Dimensi yang akan kubawa kepadamu bukanlah tempat eksklusif seperti The Red Expanse. Orang non-pribumi dapat datang dan pergi selama mereka memenuhi persyaratan. Namun, perjalanan ke dunia asalku tidak jauh lagi. Setelah kau menetap di Armans dan mengurus keluargamu, aku hanya butuh 10 tahun. Itu seharusnya cukup waktu bagimu untuk pergi bolak-balik ke bulan buatan. Kau hanya perlu pergi ke dunia lain yang lebih tinggi, sekitar 2 tahun dari bulan buatan. Dari sana, aku akan membawamu ke duniaku. Bagaimana dengan bahayanya? Minos punya banyak pertanyaan, tetapi dia menundanya untuk dipelajari di masa mendatang dan sekarang hanya menanyakan yang paling penting saja. Bahaya yang ada sama dengan yang telah kau hadapi dalam perjalananmu ke dan dari dunia spiritual. Teruslah menjadi lebih kuat. Tidak ada hal istimewa yang dapat kau lakukan untuk meningkatkan peluangmu selain apa yang akan kau lakukan tanpa bantuanku. Kata Seraphim itu sebelum menghilang dan tertidur lagi di tato sayap di salah satu tangan Minos. Minos mendesah dan bertanya-tanya seperti apa perjalanannya selanjutnya. Tidak akan memakan waktu kurang dari 10 tahun untuk menyelesaikan misi wajib yang menumpuk. Setelah itu, aku harus mengamankan ketidakhadiranku di masa mendatang dan posisi rekan-rekanku. Mungkin aku bisa meningkatkan levelku 2 atau 3 level lagi sebelum melanjutkan perjalananku berikutnya. Itu seharusnya cukup untuk menghadapi bahaya dari perjalanan seperti itu. Dia membayangkan, menyadari ada hal-hal yang masih bisa membuatnya rentan. Seperti makhluk laut yang hampir memusnahkan kelompoknya beberapa bulan yang lalu. Saat ia memikirkan masa depan, jam-jam berlalu dan segera awak kapal akan memarkir kapal mereka di sebuah pelabuhan di Teluk Blen. Setibanya di Okia, kelompok tersebut akan mengucapkan terima kasih kepada kru karena telah membawa mereka ke daerah ini sebelum mengucapkan selamat tinggal dan benar-benar memasuki benua tersebut. Sesampainya di daratan di kota paling utara benua itu, Minos dan kelompoknya segera berangkat untuk menjelajahi pusat perdagangan untuk mencari informasi. Karena telah lama pergi, ada hal-hal yang perlu mereka pelajari sebelum berangkat ke selatan. Sebanyak yang mereka miliki peta perjalanan Minos lama dari perjalanan mereka ke dunia spiritual. Peta itu mungkin sudah sangat ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan peristiwa 8 dekade terakhir di Zocaro. Untungnya, kelompok tersebut saat ini memiliki cukup dana untuk membayar jasa informan lokal dan dengan demikian merencanakan perjalanan mereka ke markas Armans di wilayah tengah benua. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2468, Masalah Lama. Setelah beberapa hari di kota pesisir di ujung utara Okia ini, kelompok tersebut telah memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk memulai perjalanan mereka ke daerah yang lebih sentral di benua besar itu. Meninggalkan kota saat fajar menyingsing, mereka terbang melintasi area yang sama yang dilalui Minos dan 5 rekannya dalam perjalanan mereka menuju Suaka Ganawai. Lagi pula, daerah ini tidak terlalu berbahaya, karena letaknya lebih jauh dari tempat-tempat paling menarik untuk ditinggali di benua itu, dan lautnya juga dekat. Sehingga membatasi area yang tersedia untuk kota-kota dan wilayah suku. Akibatnya, sebagian besar bahaya yang umum terjadi saat bepergian di benua itu memakan waktu perjalanan beberapa minggu ke pedalaman selatan. Pesta itu akan mengalami ini sambil secara bertahap mengenal Zocaro lebih baik, melihat berbagai ras makhluk di dunia yang luas ini. Namun saat mereka bepergian ke selatan, ada seseorang yang mencari mereka di ujung utara. Saat kelompok Minos bergerak ke selatan, sekitar 20 km dari posisi mereka saat ini, makhluk dengan tubuh besar, beberapa kaki dan tangan, level 112, berhenti. Sampai beberapa saat yang lalu, dia bergerak perlahan di area ini, mencari aroma yang telah dicarinya selama puluhan tahun. Saat dia merasakan aroma itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dia melihat ke depannya, dari mana sinyal itu berasal.
Minos, mulutnya yang hitam, meneteskan cairan aneh dan menjijikkan, terbuka dan mengeluarkan suara mengerikan yang bahkan dapat membuat takut para pembunuh. Dia mempercepat langkahnya, berlari cepat menuju ke tempat yang dia yakini akan dia capai musuh bebuyutannya dalam beberapa menit, bergerak ketika tanah di mana dia berdiri berubah menjadi ungu. Tanaman di sekitarnya mati sementara Medan kehilangan nyawanya. Setelah bertahun-tahun sejak kejadian setelah The Obsidian Shore, hasil dari dua musuh yang mencoba membunuh Minos setelah dia meninggalkan tempat khusus itu akan segera menimpanya. Beberapa menit kemudian, Minos tengah memimpin kelompoknya ketika dia merasakan sensasi negatif dalam dirinya dan berhenti. Menyebabkan teman-temannya berhenti sejenak sambil melihat sekeliling untuk mencari pembenaran. Musuh yang kuat sedang mendekat. Bersiap, perintahnya sambil meningkatkan kewaspadaannya. Jangan biarkan dia menyentuhmu, berapapun risikonya. Siapa yang datang? Tanya Ruth cemas, menyadari keseriusan momen itu. Kau tak akan percaya. Ingat tuan muda dari Silverdown? Orang yang mencoba menyerang kita setelah The Obsidian Shore? Ruth mengingat hari itu dengan baik, saat kelompoknya hampir terbunuh. Tetapi Minos telah menggunakan sebagian cairan hitam yang sangat berharga bagi Armans untuk menyerang kedua musuh itu sementara mereka melarikan diri. Ya, itu dia. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku merasakan aura seperti miliknya yang berasal dari makhluk di depanku. Tetapi makhluk ini memiliki tubuh mantan pengawalnya. Minos memperingatkan kelompoknya, menyebabkan rekan-rekan Armans menjadi lebih serius, menyadari betapa anehnya cairan hitam yang diinginkan Armans dari tempat seperti itu. Dia tampaknya selamat dan bergabung dengan pengawalnya serta selamat dari cairan hitam yang paling parah. Dia sekarang berada di level 112, jadi berhati-hatilah. Setelah Minos mengatakan ini, dia tidak ragu-ragu dan menggunakan kultivasi salah satu putrinya untuk meningkatkan kekuatannya. Menyebabkan putrinya mundur ke tengah kelompok sementara dia meningkatkan kekuatannya ke level 107 dan mengambil beberapa langkah maju. Kemudian, tubuh gelap makhluk yang telah menyebarkan kematian dan kehancuran dari pusat benua hingga ke utara terjauh terlihat. Semua orang menatap makhluk yang tampak mengerikan ini, terkorosi oleh kematian dan mampu meracuni apapun yang disentuhnya. Benda itu, Abby menutup mulutnya dengan kedua tangannya, merasakan ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Sebagai orang yang memiliki kekuatan nekromantik di sana, dia jelas merasa berbeda begitu dia melihat dan merasakan aura makhluk ini. Ada yang aneh tentang dia. Aku merasa dia hidup dan mati di saat yang bersamaan. Itu karena cairan hitam itu, kata Minos, menyadari bahwa apa yang ditemuinya di The Obsidian Shore bukanlah hal yang normal. Apakah menurutmu kekuatanmu dapat memengaruhi benda ini? Gloria bertanya kepada Abby, tetapi fokusnya tertuju pada makhluk yang menyebarkan kematian dan kehancuran kemanapun ia pergi. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ia jauh lebih kuat dariku. Meskipun aku hanya level 112, aku merasa ia lebih kuat dari level 114 penguasa alam terpesona. Abby bersikap tulus saat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya. Tapi kupikir jika aku punya sedikit cairan hitam itu, aku bisa melakukan sesuatu dengan orang mati yang kuhidupkan kembali dengan keahlianku. Kita pikirkan lagi saat kita kembali ke guild. Masih ada lagi cairan hitam yang kukumpulkan di The Obsidian Shore, kata Minos, tertarik dengan kemungkinan yang mungkin dimiliki Abby. Cairan hitam itu pasti mengerikan bagi orang yang masih hidup, tetapi bagi orang yang sudah meninggal, itu dapat memberikan dampak yang sangat positif. Minos, saat mereka berbicara, makhluk itu membuka mulutnya, berteriak penuh kebencian dan dendam kepada orang yang telah menghancurkan targetnya dan menempatkannya dalam situasi mengerikan ini. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Kau tampaknya adalah saudara dari penguasa yang hampir membunuhku, tetapi rohmu tampaknya adalah roh Tuan Muda Silverdown. Kata Minos sambil memanggil senjata pamungkasnya, dengan cepat menggabungkan 3 tekniknya untuk menciptakan pedang ilahi. Bajingan, kau benar-benar jauh lebih kuat. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tunjukkan dirimu, teriak orang itu sambil mengangkat tangan dan kakinya untuk bersiap menyerang. Ruth menghubungkan kekuatannya dengan tubuh Minos, sementara Abby mendukungnya, merangsang indera suaminya secara maksimal. Saat musuh menyerang, ia bergerak, mengembangkan sayapnya, dan segera mendekati makhluk berbahaya itu. Dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan yang sudah diaktifkan, Minos membuat segel muncul di sekitar tubuh musuhnya, menciptakan lapisan tambahan pada kulit lawannya, sementara beberapa cincin gelap kecil muncul di lapisan ini untuk melahap energinya. Kemudian gravitasi di sekelilingnya berubah secara mengerikan ketika Minos mengiris udara secara diagonal ke arah tubuh itu, yang untuk sementara tidak dapat bergerak karena pasir temporal. Saat bilah pedang ilahi menyentuh salah satu lengan makhluk itu, Minos mengerutkan kening saat menyadari betapa kuatnya makhluk level 112 ini, mungkin batasnya saat ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2469, Batas Minos. Ketika dia melihat bilah pedangnya berhenti setelah hanya memotong 6 cm pada lengan lawannya,
dan kemudian bintik-bintik ungu muncul pada bilah senjata terhebatnya. Dia mengerutkan kening karena khawatir. Sepertinya aku harus mengungkapkan semua yang kumiliki hari ini. Mata Minos berubah menjadi oranye ketika api dengan warna yang sama menyembur dari seluruh tubuhnya, menutupi senjata terhebatnya. Sayap perak emasnya berubah, bersinar terang sebelum bergerak dan menyerang bagian tubuh musuh tersebut. Wih, aduh, teriakan kesakitan teredam keluar dari tenggorokan makhluk itu saat ia merasakan bagian-bagian tubuhnya yang rusak dihancurkan oleh cahaya keemasan yang hancur dari sayap Minos. Sementara sayap-sayap itu menembusnya jauh lebih dalam daripada pedang ilahi. Dalam sekejap, Minos melihat bilah pedang ungu dari senjata terhebatnya membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh musuhnya, sementara cahaya jingga menyala menutupi bilah pedang itu. Senjatanya terbenam lebih mudah hingga memotong lengan musuh sepenuhnya, membuat makhluk level 112 menyadari bahwa tidak akan mudah membunuhnya. Minos kini jauh lebih kuat. Dengan kultivasi sementara di level 107, tetapi dengan dasar sekuat makhluk tingkat 11 tingkat tinggi, manusia ini dapat sepenuhnya mempertahankan dirinya dan bahkan membahayakan musuh. Awalnya makhluk ini ketakutan, sebab setelah puluhan tahun mengembara di benua untuk mencari Minos, ia tidak menyangka akan menemukan musuhnya yang jauh lebih kuat. Tetapi bukan hanya kultivasi dan kemampuan Minos saja yang tumbuh dan menguat selama bertahun-tahun. Mencoba melakukan serangan mendadak, musuh Minos melihat pemuda itu bergerak tepat sebelum dia terkena sengatan beracun. Melompat mundur, Minos menyerang balik musuh, menggunakan laut gelap untuk memanipulasi pikiran musuh bersama dengan mimpi tak terbatas. Makhluk itu mendapati dirinya berada dalam kobaran api jingga, sinar matahari membakar kulitnya dan lingkungannya menguras kekuatannya. Namun, ia hanya bertahan selama 5 detik sebelum ia menemukan dirinya kembali ke tempat tubuh aslinya berada, dengan Minos memotong kaki keduanya. Dasar kau bajingan, aku akan membunuhmu, teriak makhluk itu sambil melawan dengan putus asa. Menyebabkan beberapa serangga mengerikan muncul dari bayang-bayang di sekitar tanah yang rusak dan membawa mereka ke arah Minos. Lahap dia, semakin banyak serangga bermunculan, dan Minos mempertahankan dirinya, menghancurkan makhluk-makhluk tersebut dengan api sucinya, serangan pedang, dan cahaya yang terpancar dari sayapnya. Yang mampu menghancurkan apapun yang mendekatinya. Namun, dengan ratusan dan ratusan makhluk mengelilinginya sejenak, ia kehilangan pandangan terhadap musuh untuk sementara waktu karena ia seolah terlempar ke dunia serangga. Dasar celaka, komentar Minos sambil menggunakan matanya yang bersinar untuk melihat makhluk-makhluk yang menyerangnya dengan ganas. Merasa energinya menyusut, mengancam akan membuatnya meninggalkan level 107 untuk sementara waktu bertahan di level 106, Minos mengubah strateginya dan mengambil langkah mundur. Saat dia melangkah mundur, kilatan muncul di mata musuhnya. Makhluk itu bertukar tempat dengan salah satu serangganya dan tiba-tiba muncul di belakang Minos. Sekarang atau tidak sama sekali, pikir Minos dalam hati saat ia membiarkan dirinya diserang agar mendapat kesempatan untuk melakukan serangan balik langsung. Saat salah satu tangan musuh melingkari salah satu kakinya, semua temannya menatapnya dengan khawatir, sementara lawannya merasa dia akhirnya bisa membunuh Minos. Kau meremehkanku, Minos bergumam saat merasakan sakit luar biasa di kakinya, namun tidak ada bintik-bintik ungu yang menyebar dari tempatnya disentuh. Mata musuh terbelalak, tetapi saat ia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Minos bersinar seperti bintang, dan api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh musuh. Seekor naga emas meninggalkan tubuh Minos dan melilit tubuhnya yang sudah terluka secara mental dan fisik. Ia menjerit kesakitan, meronta saat dipegang oleh Minos dan naga emas, sementara tubuhnya terbakar dan kegelapan hakikat berangsur-angsur terhapus. Sekarang, teriak Minos kepada tongkatnya, akhirnya melihat saat yang tepat bagi mereka untuk memasuki medan pertempuran dan menghabisi musuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak bisa membayangkan dirinya membunuh lawan ini sendirian. Tentu, dia bisa bertarung, melemahkan musuh, dan melindungi dirinya sendiri. Namun, membunuh adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia lakukan saat ini. Namun, dia tidak sendirian. Begitu dia memberi aba-aba kepada tongkatnya, tongkat terkuat bergerak menyerang bagian tubuh lawan yang berbeda, sementara istri-istrinya bertindak untuk mendukung Minos. Ebi menggunakan kemampuan ilahiyahnya untuk melawan makhluk itu, membuatnya menatapnya dengan rasa takut, bahkan dalam keputusasaan. Melihat seseorang yang mampu merusak bagian dirinya yang sudah mati. Namun, karena diserang oleh lebih dari selusin musuh, ia hanya bisa terus berteriak dan melawan. Sementara Lily menggunakan apinya untuk memperparah luka bakar musuh, sementara Holly dan Kendrick menggunakan kekuatan mereka yang sama untuk menghancurkan bagian-bagian tubuh musuh. Charlie membekukan hampir 20% tubuh musuh, sementara robot memotong lengan dan kaki yang tersisa hingga Sovereign level 112 tidak bisa lagi bertarung. Setelah 4 menit bekerja bersama, kelompok itu menyaksikan api Minos selesai melahap kegelapan makhluk itu,
sementara tanda-tanda kehidupannya berkurang hingga menghilang sepenuhnya. Minos merasakan kultivasinya kembali ke level 104, dan tubuhnya terasa sakit di beberapa tempat, terutama kaki kanannya dan bagian mentalnya. Namun meskipun ia terluka dan kelelahan, ia masih berdiri ketika ia melepaskan sebagian tubuh musuh dan memberi isyarat kepada kelompok itu bahwa mereka telah berhasil membunuh lawan yang kuat. Dia sangat kuat, kata robot level 107 itu saat bagian-bagian tubuh logamnya pulih dari serangan-serangan yang coba dilancarkan musuh saat ditekan oleh mereka semua beberapa saat yang lalu. Itu cairan hitam, Minos mendesah saat ia duduk di lantai. Pasti ada penguasa level 112 yang sekuat dia. Namun, cairan hitam itu mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Jika bukan karena itu, aku bisa mengalahkannya sendiri. Mengapa dia mengejarmu? Kendrick duduk di samping ayahnya. Balas dendam, makhluk dalam kondisi seperti itu sama sekali tidak rasional. Sebisa mungkin dia bicara, dia hanya didorong oleh kebenciannya terhadap orang yang menempatkannya dalam kondisi itu. Aku. Minos menjawab sambil menarik napas dalam-dalam. Pokoknya, jangan khawatir, itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya upaya balas dendam. Mari kita beristirahat sebelum kita berangkat lagi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2470, Tahun Perjalanan. Setelah pulih dari pertempuran dengan makhluk cairan hitam, penguasa level 110, dan Tuan Muda Silverdawn level 108, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Dengan informasi lengkap mengenai apa yang akan dihadapi, dan sudah mengetahui sebagian jalannya. Kelompok itu akan memiliki waktu yang lebih baik begitu mereka meninggalkan daerah sekitar The Bland Gulf. Perjalanan 3 tahun ke kota markas Armans di Examire berlangsung cepat, dengan 2 tahun berlalu tanpa kejadian berarti bagi kelompok tersebut. Ketika mereka tidak menduganya, mereka akan menemukan diri mereka di sepertiga terakhir perjalanan menuju Examire, dengan terobosan baru dalam kelompok dan, yang lebih penting, dengan semua orang akhirnya menstabilkan fondasi spiritual mereka. Dengan waktu hanya lebih dari 2 tahun sejak kedatangan mereka di Okia. Kelompok Minos telah menghindari banyak masalah melalui kemampuan mereka untuk memata-matai masa depan dan mengetahui masalah yang akan datang. Dengan menghindari banyak situasi dan mengarahkan kelompoknya ke peluang terbaik yang ada di jalan mereka, Minos telah menjaga integritas kelompoknya yang berjumlah 14 orang. Hari ini mereka berhenti untuk beristirahat setelah perjalanan selama berminggu-minggu. Tidak hanya itu, Kendrick sudah hampir mencapai level 105, setelah berkultivasi selama sekitar 8 tahun sejak naik ke level 104. Minos telah mencapai level 105, level yang sama yang dicapai Gloria dan Abby setelah menstabilkan kekuatan spiritual mereka. Anggota kelompok lainnya belum meningkatkan kultivasi mereka dalam 2 tahun perjalanan mereka. Tetapi mereka telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dengan menstabilkan kultivasi mereka menurut kepadatan energi dan hukum Zokaro. Sekarang, mereka tidak boleh terlalu lemah menghadapi lawan yang levelnya sama atau lebih lemah dari mereka yang telah tinggal di Zokaro lebih lama dari mereka. Ruth, Otis, Vico, dan anggota kelompok yang lebih kuat lainnya masih memerlukan waktu untuk maju lagi. Karena mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi sebelumnya. Kemajuan apapun bagi mereka akan membutuhkan waktu lebih lama daripada kemajuan yang dicapai oleh anggota yang lebih lemah di tingkat kelompok. Namun, Charlie juga meningkatkan kekuatannya dan mencapai level 105 sekitar setahun yang lalu. Selain itu, Lily mencapai tingkat penguasaan maksimum teknik Eternal Flame Phoenix miliknya, yang semakin meningkatkan kekuatannya dan mencapai titik kekuatan dengan teknik tersebut, serupa dengan level Minos saat dia menggunakan keahlian Flame yang didapatkannya di The Red Expanse. Kita hampir kembali ke wilayah Armans. Begitu kita kembali ke Examire, kalian harus bergabung dengan guild sebagai anggota yang ditunjuk, kata Minos saat ia bersatu kembali dengan kelompoknya, kecuali Kendrick, yang masih berkultivasi untuk mencapai level 105. Melihat rekan-rekannya di sekitar api unggun di antara mereka, Minos terus menasihati kelompoknya. Kalian akan menjalani ujian yang membosankan, tetapi pada level yang kalian jalani, kalian akan diizinkan untuk bergabung dengan serikat sebagai rekrutan. Kondisi awal tidak akan begitu menguntungkan, tetapi terimalah situasinya. Tidak peduli seberapa ketat aturan serikat, jika kamu mematuhinya, kamu akan naik ke peringkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Jadi, cobalah untuk tidak mengganggu siapapun dan tingkatkan posisimu melalui aturan serikat. Semua orang sepakat, sudah menyadari bagaimana Armans kurang lebih bekerja dan keterbatasan yang akan mereka hadapi untuk sementara waktu. Kau juga akan mendapat dukungan kami, jadi segalanya tidak akan serumit yang terjadi padamu seperti yang terjadi pada kami. Minos menunjuk ke 5 rekan satu guild yang pernah mengalami Zokaro bersamanya puluhan tahun yang lalu, saat mereka tidak tahu apapun tentang dunia ini. Para sahabat ini tersenyum, mengingat betapa marahnya mereka ketika memasuki Armans setelah kehilangan kebebasan mereka. Bagaimana keadaan guild? Apakah ada yang berubah? Tanya salah satu manusia level 107.
Aku sangat meragukannya. Ruth membuka mulutnya sambil menatap api unggun di depannya. Guild punya rencana untuk cairan hitam dan benda-benda lain yang dikumpulkan Minos di The Obsidian Shore. Tapi itu adalah hal yang akan memengaruhi Supremes. Bagi kami, Sovereign level menengah dan level rendah, aku ragu ada yang akan berubah hanya dalam 8 abad. Mereka sudah tahu persis sudah berapa lama sejak Minos meninggalkan markas besar serikat. 85 tahun dan 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menentukan ketika mereka meninggalkan markas besar serikat untuk memulai perjalanan mereka kembali ke dunia spiritual untuk menghadapi perang dunia. Namun musuh kita lebih kuat. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka telah meningkat 3 atau 4 level selama kurun waktu tersebut, dan mungkin bahkan naik pangkat dalam hierarki guild. Minos memperingatkan rekan-rekannya, ketika kami meninggalkan serikat, kami hanya perwira muda, dan lawan terbesar kami adalah yang pangkatnya sama atau bahkan lebih tinggi, perwira menengah. Hampir dapat dipastikan bahwa ketika kami kembali ke serikat, masalah kami akan ada pada orang-orang ini, yang sekarang pasti sudah menjadi perwira menengah dan senior. Bagi kita yang sudah menjadi perwira muda, kita perlu naik ke perwira menengah sesegera mungkin. Selain itu, saya ingin setidaknya satu dari kita menjadi perwira senior sebelum perjalanan saya berikutnya di luar Armans. Minos berkata demikian sambil menatap Ruth, yang ingin ia ajak dalam misi ini untuk menjadi orang yang berpengaruh besar dalam lingkungan internal serikat. Aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi itu tidak akan mudah. Wanita berambut hitam itu memperingatkan. Bersiaplah untuk berusaha. Bagaimanapun, Kendrick akan menyelesaikan kemajuannya. Sudah waktunya bersiap untuk melanjutkan. Dia memperingatkan kelompok itu sambil mendesah dan berdiri. Berapa lama lagi kita akan sampai di Examire, ayah? Tanya Holly penasaran. Sekitar 11 bulan, katanya sambil melihat ke arah selatan. Meski kelompok itu harus menempuh perjalanan selama berbulan-bulan, dia sudah merasa sepenuhnya siap menghadapi situasi yang dia perkirakan akan dia hadapi di serikat itu. Aku penasaran apa yang dilakukan orang itu dalam jangka pendek. Apakah dia akan mengkhianatiku dan berpihak pada musuhku? Minos memikirkan Maximilian, sementara anggota keluarganya melihat Kendrick, yang baru saja menyelesaikan peningkatannya, dengan kultivasinya yang stabil di level 105. Tidak masalah, tidak peduli seberapa kuat dan berpengaruhnya dia akan kembali ke kendaliku begitu dia melihatku. Minos tersenyum saat melihat putranya, tidak hanya melihat Kendrick, tetapi seluruh keluarganya yang kuat. Atasanku akan senang sekali kalau aku membawa bakat-bakat muda sekuat kelima orang ini ke dalam serikat. Ia mengepalkan tangannya saat membayangkan istri-istrinya dan anak-anaknya akan membantunya memperoleh lebih banyak dukungan dari atasannya yang dulu. Dengan itu, kelompok itu akan segera bersiap untuk berangkat dan menyelesaikan perjalanan berbulan-bulan yang tersisa sebelum tiba di Examire. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.